Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika la yaftakiru ta'ala illa mukhassis. Kita masih bicara tafsiran tentang wa qiyamu ta'ala bi nafsihi. Al-Imam As-Sanusi menafsirkan arti qiyamu ta'ala bi nafsihi, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaftakiru ila mahallin ila dzatin yaqumu biha wala ila mukhassisin yujiduhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mahal. Mahal di sini artikan zat atau hakikat. Kenapa? Tidak butuh kepada zat atau hakikat tempat Allah melekat dan bergantung, karena Allah itu zat. Az-zat la yahtaj ila zat. Sehingga secara umum ada yang menafsirkan ada sifat, ada zat. Kalau zat itu ditafsirkan maqama bi nafsihi, sesuatu yang dia berdiri sendiri. Kalau sifat itu ya, maqamat bi ghairiha, dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia melekat pada satu hakikat. Nah, itu sifat gitu ya. Kita lanjutkan yang kedua, wa kadzalika la yaftakiru ta'ala mukhassis ay fa'ilin yukhassisu bil wujud la fi dzatihi wala fi sifatihi sifatin min sifatihi. Wa kadzalika, begitu juga sebagaimana Allah tidak butuh kepada mahallin ay dzatin yaqumu biha la yaftakiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ila mukhassisin kepada mukhassis. Ayat tegasnya mukhassis ini artikan fa'ilin, fa'il sang pelaku atau pencipta gitu ya. Yukhassisuhu, yang fa'il di sini yukhassisuhu menghususkan Allah bil wujud dengan sifat wujud. Mukhassisuhun ila mukhassisin ay fa'ilin yukhassisu bil wujud, walaupun pada akhirnya ya cenderung kepada pencipta gitu ya. Pada akhirnya dia akan cenderung kepada pencipta, mukhassis itu, mujid diartikan. Walaupun kalau kita lihat sini ada isyarat, mukhassis diartikan adalah sang pencipta yang kemudian dia menghususkan Allah dengan sifat wujud. Maksudnya begini, ketika kita bicara sifat iradah, nanti Allah murid gitu ya. Sifat iradah dia diartikan sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yukhassisu biha al-mumkina bi badi ma yajuzu alaih. Dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala menghususkan sesuatu yang mungkin dengan sebagian yang sifat boleh atas mungkin. Artinya gini, sesuatu yang mungkin tuh dia punya sifat keseimbangan antara ada dan tidak ada. Adanya tidak lebih berat daripada ketiadaannya, ketiadaannya tidak lebih berat daripada keberadaannya. Jadi seimbang dia. Nah, kecuali ada pihak ketiga yang memenangkan satu sifat dan mengalahkan sifat yang lain. Ada pihak ketiga yang menjadikan mungkin tadi menjadi ada, sehingga mungkin sekarang dia ada, sudah diciptakan, dan sifat ketiadaannya menjadi hilang, menjadi kalah. Atau sebaliknya bisa, orang yang ketiga tadi meniadakan yang mungkin sehingga sifat keberadaan mungkin jadi kalah. Jadi makanya di sini dia fa'ilin yukhassisu bil wujud, fa'il sang pelaku, sang pencipta yang menghususkan Allah dengan sifat wujud. Berarti kondisinya kemungkinannya bisa maujud, bisa makdum, bisa ada dan tidak ada. Sifat ada dan tidak ada itu sama-sama seimbang. Kecuali ada mukhassis yang menghususkan sifat wujud, memenangkan sifat wujud sehingga sifat adam kalah. Nah, itu enggak ada pada Allah. Sehingga ditegaskan kembali, Allah la yaftaqila mukhassis, Allah tidak butuh kepada pencipta atau zat yang menciptakan dan menghususkan Allah dengan sifat wujud, enggak. Sehingga pokoknya kasarnya singkatnya, Allah la yahtaj ila mujidin yujidu, Allah tidak butuh kepada sang pencipta yang menciptakannya. Allah la yahtaj ila muhditsin yuhditsu gitu. La fi dzatihi, Allah tidak butuh pencipta
yang menciptakan zatnya, enggak gitu ya. Wala fi sifatin min sifati, dan tidak pula pada sifat di antara sifat-sifat Allah. Jadi zat Allah tidak ada yang menciptakan. Adanya Allah tanpa awal. La ibtida'a li wujudi, la iftitaha li wujudi, la awwala li wujudi. Itu beberapa kata-kata yang memang kita harus hafal itu. Begitu juga sifat Allah tidak ada yang menciptakan. Sehingga secara umum, nanti di dalamnya ada dibagi-bagi ya, tapi kita nggak baca itu. Sehingga secara umum sifat Allah juga tidak butuh kepada mukhassis atau fa'il gitu. Kenapa? Liwujubil qidami wal baqa li dzati ta'ala wa li jami sifati. Karena wujubnya, karena tetapnya sifat qidam dan baqa bagi zat Allah Ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib disifati dengan sifat qidam dan baqa. Sehingga kita bilang la btida'a liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya zat Allah, laftitaha, tidak ada pembukaan bagi adanya zat Allah, la awwala liwujudihi gitu. Begitu juga wali jami sifati, dan bagi seluruh sifat-sifat Allah. Sifat Allah tanpa awal, sifat Allah tanpa akhir, zat Allah tanpa awal, zat Allah juga tanpa akhir. Tapi jangan dipikirin ya, itu diyakini. Dipikirin, dihayalin apa diyakinin? Dipikirin. Jangan dipikirin, panas tar otak tuh ya. Udah diyakini aja. Kenapa jangan dipikirin? Karena itu di luar kemampuan berpikir kita. Kalau kita paksakan berpikir, loh ini panas ini, bisa konslet. Kalau listrik konslet, paling mati lampu dia. Kalau otak konslet, lah ntar apa yang mati dan seterusnya. Ya artinya gini, diyakini, dipercayai, tapi jangan dipikirin terus. Karena apa? Karena jelas Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq, fa innakum la tuqadiruna qadrah. Pikirkan tuh makhluk aja yang ente pikirin dah untuk mengenal Allah. Karena makhluk itu masih berada dalam kondisi sesuatu yang bisa kita pikirkan, analisa. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan pengetahuan manusia itu terbatas dua. Itu yang mampu dilakukan oleh manusia untuk mencapai pengetahuan manusia. Nah, katakanlah secara logika. Yang ada di mantik, pengetahuan yang pertama disebut apa? Tasawur. Yang kedua tasdik. Udah nggak lebih dari itu. Itu juga nguasain tasawur tasdik, kita pusing-pusing ya. Sampai peleng-pelengan pala tuh. Ya kalas. Jadi kesana sebenarnya. Kalau kita mikirin Allah, hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah, kita nggak bakalan nyampe. Benar-benar nggak bakalan nyampe. Sehingga konsep umum dikatakan al-ajzu anil idraki idrak. Sering dengar ya? Merasa lemah untuk, merasa tidak mampu untuk memahami hakikat zat Allah dan hakikat sifat Allah, idrak. Itu dianggap sudah paham gitu. Ya artinya diyakini saja bahwa zat Allah tidak sama dengan zat makhluk tidak sama zat Allah, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk itu aja dah. Itu yang wajib kita yakini. Jadi jangan dipikirin. Wa inna ma yataju ilal mukhassis awil fa'il may yaqbalul adama wa maulana jalla wa azza la yaqbalu. Wa inna ma nyasanya yataju ilal mukhassis, butuh kepada mukhassis, sang pencipta, ail fa'il, atau sang pelaku yang membuat dan menghususkan. Mana fa'il dari yahtaju? Fa'ilnya adalah may yaqbalul adama, man, makhluk yang yaqbalul adama, dia menerima ketiadaan. Apa yang menerima ketiadaan? Ya ciptaan Allah, makhluk gitu. Sementara Allah la yaqbalul adam, Allah tidak menerima ketiadaan. Allah ada terus, Allah ada tanpa awal, dan Allah adanya Allah tanpa akhir. La yalhaqu adamun. Kalau makhluk ya dulunya enggak ada, kemudian diciptakan, sehingga yang butuh kepada mukhassis, kepada fa'il adalah makhluk.
ya. Walaupun bicara tentang kaitannya dengan awal akhir, keberadaan dan ketiadaan, sesuatu itu dibagi tiga ya. Dibagi berapa? Bagi tiga. Yang pertama, la awwala wala akhira li wujudi. Tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi keberadaannya. Adanya tanpa awal, adanya tanpa akhir. Pokoknya ada terus, tanpa awal tanpa akhir. Siapa? Allah. Yang kedua, lahu awalun wa akhir. Dia ada awalnya, ada akhirnya. Siapa itu? Makhluk ciptaan Allah, bumi, langit, alam semesta. Nanti kan hari kiamat udah pada enggak ada tuh ya. Hancur. Diganti dengan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi ya. Jadi buminya diganti dengan bumi yang baru. Yang terakhir adalah sesuatu yang ada awalnya tetapi nggak ada akhirnya. Apa itu? Bisa kita masukkan ruh ya. Bisa juga kita masukkan surga dan neraka. Dulunya surga neraka nggak ada, ruh juga nggak ada. Kemudian Allah ciptakan surga neraka termasuk ruh. Sesudah Allah ciptakan, Allah kehendaki bahwa surga dan neraka ruh tanpa akhir gitu. Artinya berarti kekal gitu kan ya. Berarti di sana ada sifat baqo gitu. Loh kok bisa gitu? Saingan sama Allah dong? Enggak saingan, enggak, jangan bilang saingan. Justru kalau secara logika itu bisa aja ada akhirnya. Secara logika ya, surga neraka bisa aja ada akhirnya. Tetapi secara syariat, Al-Quran dan hadis, dalil nakli jelas yang dipahami oleh Ahlus Sunnah berdasarkan an-nusus asy-syar'iyyah, dipahami bahwa surga dan neraka kekal selama-lamanya, khalidina fiha madamatis samawati wal ardu dan terusnya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan surga neraka Allah takdirkan kekal selama-lamanya, dan dia ditakdirkan kekal karena Allah mentakdirkannya gitu. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkannya, ya surga neraka nggak kekal. Tetapi disimpulkan dari Al-Quran dan hadis, Allah memberitakan bahwa Al-Quran, bahwa surga neraka kekal, dan berita Allah dijamin kebenarannya, berita Allah tidak ada yang bohong. Alas, sehingga surga dan neraka kekal karena dijadikan Allah kekal. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ini kita lanjut. Jadi kalau kita belajar kita perbandingan kayak yang lain, kadang-kadang kita pusing juga. Aduh loh, orang yang bilang surga neraka nggak kekal. Aduh. Jadi terasa enak juga dong kalau nggak kekal. Kalau gitu puas-puasin aja gitu. Dan seterusnya. Kita lanjut apa? Wa maulana jalla wa azza la yaqbalu, dan Tuhan kita Allah jalla wa azza tidak menerima ketiadaan. Ketika Allah tidak menerima ketiadaan, berarti Allah tidak butuh kepada mukhassis, ai fa'il, ai mujid. Fa idzan, maka dengan demikian yastailu ala maulana jalla wa azza al-iftiqar umuman. Fa idzan, maka dengan demikian berdasarkan penjelasan tadi, ketika Allah tidak butuh kepada mahal dan mukhassis, yastahilu, mustahil, ala maulana jalla wa azza, atas Tuhan kita jalla wa azza, al-iftiqaru umuman. Yastahilu, mustahil, ala maulana jalla wa azza, atas Tuhan al-iftiqar butuh, berarti mustahil Allah butuh ya. Artinya nggak mungkin Allah butuh. Artinya sifat iftiqar pada Allah nggak ada. Kenapa? Karena udah jelas Allah tidak butuh kepada zat tempat Allah melekat dan bergantung. Allah juga tidak butuh kepada mukhassis. Berarti disimpulkan Allah nggak butuh sama apapun, umuman, secara umum, secara totalitas, secara umum, ya, secara keseluruhan Allah nggak butuh sama apapun. Ya kan, ayatnya jelas. Allah ghaniyun 'anil alamin wa bihadza ta'rifu anna muradana bil ma'ali fi aslil aqidah az-zatu.
ta'rifu kamu memahami, wa bihadza dan dengan penjelasan ini ta'rifu kamu paham, anna muradana bahwasanya maksud kita bil mahal dengan kata-kata al mahal fi aslil aqidah, pada dasar kaidah di sini, akidah di sini az-zatuz zat. Jadi lagi dan lagi mahal jangan diartikan tempat tapi diartikan zat di sini dia. Wa muraduna dan muradana dan maksud kami bil mukhassis dengan mukhassis al fa'ilu fa'il. Babi ada miftiqari ta'ala ila mahalin aidatin ukhra lazima anna jalla wa azza zatun la sifatun. Maka dengan tidak butuhnya Allah Ta'ala kepada mahal aidatin ukhra, kepada zat yang lain, lazima maka menjadi lazim sebagai natijahnya anna jalla wa azza zatun, bahwasanya Allah jalla wa azza zatun adalah zat, la sifatun bukan sifat. Kenapa? Karena zat tidak butuh kepada zat yang lain tempat dia melekat. Kenapa? Karena zat itu maqama bi nafsihi, sesuatu yang dia berdiri sendiri. Sementara sesuatu yang butuh kepada yang lain, dia melekat pada yang lain, itu bukan zat tetapi dia sifat gitu. Wa bi adami taqarata ila mukhassisin, dengan tidak butuhnya Allah kepada mukhassis pencipta, ai fa'ilin fa'il, lazima maka menjadi lazim. Natijahnya kesimpulannya menjadi tetap anna dzatahu jalla wa azza laisat kasairi zawat, bahwasanya zat Allah tidak seperti zat-zat yang lain. Allati la taftakiru aidan ila mahallin kal ajrami, yang zat-zat yang lain selain zat Allah, yaitu zat makhluk, dia tidak butuh juga kepada mahal, kepada zat yang lain, kal ajrami, seperti jirim, masalah umpamanya. Katakanlah ini apa? Kertas ya. Ini kertas lah. Kita melihatnya kertas, jangan melihat box, jangan gitu ya. Apalagi melihat boxing, boxer, waduh, hancur semua. Zaman-zaman Mike Tyson dulu tuh ya. Waktu itu saya masih kecil ya. Tapi kalau Mike Tyson kalau mau itu orang kampung, jangan orang kampung lah, itu masyarakat langsung jam berapa juga pasti ditungguin. Semangat. Begitu semuanya udah siap, lihat pertandingan tinju kelas berat dunia, semuanya udah siap tuh, semuanya udah semangat. Apa yang terjadi? Begitu di starting, dimulai pertandingan, bla 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 bla, sekali tinju langsung KO itunya, semuanya pada kecewa. Tapi ada satu kebanggaan, bangga punya idola seperti Mike Tyson dulu ya. Waktu itu TV baru satu doang, yaitu TVRI dan black and white, belum ada TV warna. TV warna tahun berapa ya, saya juga lupa ingat, mungkin sekitar tahun 93an kali mungkin. Jadi kalian gak ngalamin kan black and white? Yang ngalamin apa? Colorado, artinya yang berwarna gitu ya. Ini kertas. Zat kertas, dia adalah satu hakikat yang berdiri sendiri. Gitu ya. Dia tidak butuh kepada hakikat lain tempat kertas ini melekat, karena dia satu zat. Beda dengan sifat. Katakanlah secara sifat, secara warna, ini kuning warnanya dia, sifat kuning, pokoknya warna yang ada aja dah. Nah yang namanya warna dia sifat, dia bukan hakikat, bukan zat. Karena warna itu dia butuh tempat dia bergantung, yaitu zat. Sehingga beda antara zat dan sifat. Nah sekarang, kalau memang kertas ini dia adalah satu hakikat, satu zat, yang dia tidak butuh kepada zat yang lain tempat dia bergantung, betul. Berarti sama dong sama Allah. Ini logika ya. Samanya apa? Allah juga satu zat, di mana Allah tidak butuh kepada zatin yaqumu biha. Satu hakikat Allah melekat kepada hakikat tadi itu. Berarti Allah zat juga, tidak butuh kepada zat yang lain. Berarti sama dong sama kertas. Nah jawabannya di sini. Betul, dari sisi itu sama. Cuman dari sisi Allah la yahtaj ila madza
ila mukhassisin ay fa'ilin ay mujidin, dari segi pencipta beda. Kalau Allah tidak butuh kepada pencipta, sementara hakikat kertas, hakikat jirim, benda-benda yang ada di alam, walaupun dia tidak butuh kepada zat tempat dia bergantung, tetapi seluruh jirim, zat-zat makhluk butuh kepada pencipta. Paling bedanya artinya bedanya di sana. Dan memang harus beda gitu ya. Makanya ketika kita belajar akidah, itu inti tujuan utamanya, kalau yang saya pahami, bagaimana kita membedakan antara Allah dan makhluk. Ya, al-khaliq khaliq dengan sifatnya, makhluk ya makhluk dengan sifatnya. Jangan kita ngacak-ngacak. Sifat makhluk kita terapkan pada Allah, sifat Allah kita terapkan pada makhluk. Itu sesat gitu. Jadi inti dari kita belajar akidah yang pakai logika kayak gini gitu ya. Seringkali ujung-ujungnya pusing, betul lah betul. Itu tujuannya bagaimana kita membedakan antara Allah dan makhluk. Ya Allah sifatnya begini, makhluk begini, sehingga nanti nggak kecampur aduk. Tuh, tujuannya kayak gitu. Adapun hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Imam Ghazali kan begitu cara berpikir ya. Kata Imam Ghazali, ketika kita bicara tentang sifat Allah, katakanlah sifat qudrah ya, sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yu'dimu biha al asya yujidu bil asya wa yu'dimuha ala wifqil irada. Sifat wujudiyah bihaitsu law kushifa anal hijab la ra'ainaha qadima, lalu kemudian melekat pada Allah. Nah, dengan sifat qudrah ini Allah menciptakan atau meniadakan segala sesuatu ala wifqil irada, berdasarkan kehendak Allah. Nah, itu yang bisa dipahami oleh ahli-ahli kalam tentang definisi sifat wujud. Adapun hakikat sifat wujud, ya jelas la ya'lamu madza haqiqataha wa kunhaha illa huwa. Enggak ada yang tahu hakikat sifat qudrah, hakikatnya seperti apa kecuali Allah gitu. Ini hanya sebatas kemampuan, tapi itu kita harus pelajari. Karena kalau kita nggak pelajari, nanti kita jadi rancu. Bisa jadi kita menerapkan sifat makhluk pada Allah, atau sebaliknya kita terapkan sifat Allah pada makhluk, kan jadi sesat. Jadi inti tujuannya ke sana gitu ya. Kita nggak bicara hakikat pusing, kita nggak bakalan tahu. Lanjut dikit lagi. Kalau ajrami seperti jirim. Apa itu jirim? Hakikat sesuatu, zat sesuatu yang ia menempati ruang dan waktu dan masih bisa dibagi-bagi. Karena kan paling tinggi jauhar ya. Jauhar dibagi dua, ada jirim, ada jauhar fardu. Kalau jauhar fardu, dia satu zat hakikat yang dia nggak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau jirim, dia satu hakikat, satu zat, tapi dia masih bisa dibagi-bagi gitu. Tapi persamaan antara jirim dan jauhar fardu, mereka sama-sama, pertama ya ada yang menciptakan, kedua mereka berdua sama-sama menempati ruang dan waktu dan butuh kepada ruang dan waktu, arah dan seterusnya. Sementara zat Allah tidak ada yang menciptakan dan Allah tidak dibatasi ruang, waktu dan juga arah gitu. Artinya tetap ya kita emang harus ngebedain itu ya, sehingga beda nanti. Fabi adami tikar ta'ala mahallin, maka dengan tidak butuhnya Allah kepada mahal aizatin zat yang lain lazima, maka lazimlah tetaplah sebagai natijah anau jalla wa azza zatun la sifatun, Allah subhanahu wa ta'ala zat bukan sifat. Sampai ayat Al-Quran aja dikit lagi. Wa bi adam ibtiqarihi ta'ala ila mukhassis ay fa'ilin lazima, maka menjadi lazim mesti anna dzata jalla wa azza laisat kasairi zawat, zat Allah beda dengan zat-zat makhluk. Allati la taqra aidan ila mahallin, yang dimana zat Allah tidak butuh kepada pencipta, sebagaimana ajram, jirim-jirim itu butuh pencipta.
Li'anna hadhi wa in kanat mustaghniyatan anil mahal ay an zatin taqumu biha qiyam sifa bil mausuf. Karena sesungguhnya hadis ini jirim-jirim, zat-zat makhluk, hakikat jirim, benda-benda yang ada di alam semesta, wa in kanat mustaghniyatan anil mahal, walaupun dia tidak butuh kepada zat tempat dia bergantung, ai an zatin, kepada zat, taqumu biha, yang ia melekat pada zat tadi, qiyam sifa bil mausuf, seperti melekatnya sifat pada mausuf, fahiya, maka dia jirim, zat-zat selain Allah, walaupun zat-zat tadi tidak butuh kepada zat yang lain, tetap saja zat-zat tersebut muftakiratun, dia butuh ibtidaan wa dawaman iftikaran daruriyan laziman ilal mukhassis ail fa'il wa huwa maulana jalla wa azza. Dia butuh ibtidaan di awal, wa dawaman dan terus menerus, langgeng selamanya dia butuh. Iftikaran daruriyan, dengan kebutuhan yang sifatnya daruri, nggak bisa dihindari dan diyakini 100% emang butuh. Laziman, iftikar tadi tetap, tidak pernah terpisah, tetap terus menerus, ilal mukhassis, kepada Allah, al mukhassis ail fa'il, kepada Allah al fa'il, wa huwa, dan dia al mukhassis al fa'il, maulana jalla wa azza, Tuhan kita. Fa idzan al qiyamu bin nafsi, al qiyamu bin nafsi huwa dia ibaratun, ibarah anil ghinal mutlaq, ungkapan tentang al-ghinal mutlak, ketidakbutuhan secara totalitas. Artinya Allah memang tidak butuh secara totalitas. Sifat qiyamu ta'ala bi nafsi menunjukkan bahwa Allah tidak butuh totalitas secara mutlak kepada apapun, gitu ya. Wadzalika, dan al itu al-ghinal mutlak, la yumkinu ayyakuna illa li maulana, enggak mungkin al-ghinal mutlak tuh kecuali, enggak mungkin bahwa ada ia kecuali, enggak mungkin ada kecuali bagi Tuhan kita Allah azza wa jalla. Qala jalla min qailin ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya, sampai situ dulu ya. Allah a'lam bishawab. Benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kealfaan dari saya sendiri. Alafa minkum. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.